Halo anak-anak kelas 7, kembali belajar PPKN dalam materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang melanggar peraturan norma hukum, yaitu berupa aturan undang-undang lalu lintas, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tentu saja dalam kehidupan masyarakat tidak akan terjadi kehidupan yang selaras karena di situ tidak adanya kesadaran hukum. Maka kehidupan di masyarakat akan terjadi kekacauan sebagai ilustrasi foto yang ada di layar berikut ini. Jika seseorang melanggar aturan lalu lintas, tentu saja bisa membahayakan diri sendiri juga orang lain ya. Manusia sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia sebagai makhluk sosial itu membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena pada hakikatnya manusia adalah sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Sebagai contoh dalam ilustrasi, adanya gotong royong misalnya terjadi di lingkungan kalian, diadakan di lingkungan kalian, tentu saja kalian harus mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, karena misalnya kegiatan gotong royong tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, misalnya melalui rapat pemuda-pemudi atau rapat RT, RW atau pedukuhan. Tentu sebagai anggota masyarakat di situ, kalian wajib mengikuti kegiatan tersebut. Jangan sampai tidak, karena itu tadi kembali bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, hidup di tengah masyarakat, ya toh? Dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Jadi sudah menjadi kelazimannya bahwa anggota masyarakat yang ada itu harus menaati aturan yang ada di lingkungan tersebut. Jangan sampai kalian ekstrim. Ya, ekstrim itu misalnya berseberangan dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh. Tapi dengan catatan ya, aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat itu tidak bertentangan dengan norma agama yang kita anut. Itu jangan sampai terus bahwa itu norma masyarakat menjadi kesepakatan bersama, namun tidak sesuai dengan norma agama yang kita anut, ya jangan diikuti. Tapi kalau norma tersebut menjadi kesepakatan bersama, normanya bagus dan tidak bertentangan dengan norma agama apapun, ya kita boleh dan bahkan bisa dikatakan wajib mengikuti norma yang ada di dalam masyarakat tersebut supaya terjadi kehidupan yang harmonis. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun berada, tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku. Sebagai ilustrasi, jangan sampai kalian itu memakai helm atau membawa SIM STNK hanya jika ada operasi zebra misalnya. Jangan, itu adalah kebutuhanmu sendiri. Kalau kalian setiap saat berada di jalan raya selalu menggunakan helm, tentu saja juga sudah memiliki SIM dan STNK, tentu saja dengan pajak yang sudah dibayarkan ya. Berarti kalian sudah memiliki kesadaran hukum. Jangan sampai kalian menaati aturan hukum itu hanya karena ada aparat negara, hanya karena
kalian takut didenda oleh aparat negara, jangan sampai. Tapi kalian harus memiliki kesadaran hukum sendiri, karena itu adalah merupakan kebutuhanmu sendiri. Jika terjadi apa-apa di jalan raya, itu adalah dokumen penting bagaimana melacak identitasmu. Terus ya misalnya terus pengajuan jasara harja jika terjadi kecelakaan misalnya, itu sangat dibutuhkan. Jadi menaati aturan hukum, baik aturan hukum negara, itu kalian harus dengan penuh kesadaran. Jangan sampai hanya karena takut dengan aparat negara ya. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikarenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Jadi kalian sebagai warga negara yang baik itu harus selalu menaati aturan-aturan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat, di sekolah, di keluarga dan sebagainya. Harus ada kesadaranmu untuk menaati norma-norma yang ada. Misalnya kalian itu tadi memakai helm jika hanya ada operasi zebra, jangan. Tapi dimanapun berada, ketika kalian mengendarai sepeda motor, helm SIM STNK harus dibawa dan helmnya dipakai. Itu menunjukkan bahwa kalian sebagai warga negara yang baik memiliki kesadaran hukum. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Sebagai contoh, di sekolah kalian sudah setiap hari Senin kalian dilatih ya sama Bapak Ibu guru kesiswaan, Bapak Ibu guru olahraga untuk upacara dengan tertib. Barisannya harus lurus, pakaiannya harus lengkap. Itu guna untuk melatih kalian supaya menjadi orang-orang yang memiliki kesadaran diri terhadap hukum, terhadap ketertiban, supaya menjadi kebiasaan sampai akhir hayat, menjadi manusia-manusia yang memiliki kesadaran hukum sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. A. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah. B. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. C. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak mencontek ketika ulangan atau ujian. Itu merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi dirimu sendiri anak-anak. Kalau kalian suka mencontek, kalian itu berarti membohongi diri sendiri ya. Jadi jangan sampai dilakukan. Nanti efeknya kalian tidak sadar sebenarnya kalian itu tidak menguasai materi, tapi tidak ketahuan oleh guru. Jangan sampai dilakukan ya. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, yaitu sebagai berikut. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti masih menemukan beberapa anggota masyarakat yang melanggar aturan-aturan norma yang berlaku. Nah, hal itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri.
Dan ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan norma tersebut itu karena masih rendah. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor dari diri sendiri itu sendiri, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Jadi faktor yang pertama itu adalah dari diri sendiri. Emang karakter orang tersebut emang tidak memiliki sifat kesadaran dalam taat aturan. Karena apa? Sejak dini tidak dibiasakan untuk menjadi manusia yang taat aturan. Maka dari itu kalian itu disekolahkan oleh orang tua kalian. Itu adalah salah satu faktornya, yaitu itu tadi, untuk membentuk karakter dalam diri kalian sendiri menjadi manusia yang memiliki kesadaran diri terhadap taat aturan. Kalian diajari bagaimana harus berangkat jam 7 tet, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berani dengan orang yang lebih tua, misalnya dengan bapak ibu guru. Itu karena untuk melatih, membiasakan kalian menjadi karakter pribadi yang baik, supaya tidak menjadi pribadi-pribadi yang tidak taat aturan. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang baik atau kurang teratur dan kumuh. Tentu saja dalam hal ini adalah faktor yang ada di lingkungan kalian sendiri. Bagaimana lingkunganmu itu bisa nggak membentuk karaktermu. Maka dari itu, jika di lingkungan kita baik, ya oke lah kita ikuti. Tapi kalau ada beberapa hal yang menurut kita itu tidak baik, ya jangan diikuti ya anak-anak. Pilihlah teman yang benar-benar bisa membawamu menjadi anak-anak yang berkarakter, yaitu berkarakter taat terhadap aturan. Dalam kehidupan masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu. Sebagai ilustrasi dalam foto ini adalah masyarakat Kampung Naga yang ada di Tasikmalaya. Itu adalah kampung yang masih menjaga adat istiadat yang baik. Di sana tuh ada daerah yang tidak boleh dimasuki oleh masyarakatnya karena dianggap pamali. Itu berdasarkan aturan adat di situ. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus. Contohnya, misalnya kalian melalui musyawarah maupun melalui pungutan suara. Misalnya melalui rapat RT, rapat pemuda, terus menghasilkan sebuah aturan, yaitu harus kalian taati bersama. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk ruang lingkup pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara. Kalau di lingkungan sekolah ya misalnya melalui rapat OSIS, rapat Dewan Guru. Kalau organisasi bisa melalui Karang Taruna tadi ya, pemuda-mudi. Kalau negara bisa melalui rapat DPR, para legislasi kita. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Sosialisasi itu apa tuh anak-anak? Sosialisasi itu bisa diartikan pengenalan, ta'aruf. Nah, sosialisasi yang pertama yaitu aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi. Jadi kalau ada aturan yang sudah disepakati itu harus disosialisasikan. Misalnya melalui, kalau di kampung ya melalui forum rapat atau disiarkan di masjid, agar seluruh anggota masyarakat itu tahu. Jangan sampai nanti tidak adanya kesepakatan tidak ditaati oleh salah satu anggota masyarakat gara-gara tidak tahu aturan tersebut. Alasannya, wah aku kurang ngerti kok misalnya.
Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Jadi kalau sudah ada aturan disosialisasikan, masyarakat tahu, tentu mereka merasa memiliki bahwa itu aturan bersama dan dilaksanakan bersama. Saling mengawasi juga. Tahap selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah akan ditaati. Contoh, di kampung-kampung kita diberlakukan karena musim pandemi ini harus memakai masker di luar rumah karena untuk mencegah persebaran COVID-19. Ya karena sudah menjadi kesepakatan dan keadaan, ya harus kita taati demi apa? Kepentingan bersama, karena aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang yang ada di situ, maka aturannya akan lebih mudah dan akan ditaati. Demikian materi hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tahu update video terbaru pelajaran PPKN dan video-video lain yang bermanfaat. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.